Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal ibadah yang diterima di sisimu ya Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Doa ini disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan satu kali pada waktu pagi ba'da subuh dan satu kali pada waktu sore ketika habis salat maghrib. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di mana kita bisa hadir di masjid ini. Pertama, kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, dan kita pasti akan dikembalikan ke dalam tanah, kemudian kita dibangkitkan, dan setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban amal yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mendatangi masjid. Kaki-kaki kita sudah menjadi saksi dan seluruh anggota badan kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk di antara hamba yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah kemarin telah kita bahas kaitan dengan surah Al-Adiyat, surah yang berkaitan dengan keutamaan kuda, kelebihan kuda, ya. Kemudian di dalam surah Al-Adiyat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa innal insana lirabbih lakanud. Allah ingatkan kepada kita sekalian seluruh manusia, terutama dai-dai Islam, wa innal insana lirabbih lakanud. Benar-benar manusia itu terlalaikan, tersibukkan, terlupakan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk mengkaji surah Az-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah bermakna
guncangan. Azal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Zalzalah bermakna goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masya Allah, ini Allah ingatkan jemaah sekalian, kita dan terlebih khusus kita orang-orang Islam. Kembali saya katakan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita ditakdirkan, diizinkan oleh Allah dengan karunia dan kasih sayang Allah. Kita diizinkan, diperkenankan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kata para ulama, ketika kalian mengkaji, ketika kalian membaca, ketika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, pada hakikatnya kita lagi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita lagi mendengar nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, supaya kita ini tidak rugi nanti ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Zalzalah Allah ingatkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai orang-orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang memiliki jabatan maupun tidak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, baru 2 hari kemarin Allah mentakdirkan Cianjur kena gempa. Cianjur kena gempa. Dari data pemerintah, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka-luka, berapa orang yang belum ditemukan jenazahnya, berapa kerugian rusaknya bangunan, berapa kerugian hancurnya pondok pesantren. Ya, Allah guncangkan sedikit saja jemaah sekalian, gak sampai 1 menit. Allah ingatkan, kalau segitu saja kerugian dan derita dan korban nyawa dialami oleh manusia, sebegitu banyaknya, sebegitu dahsyatnya, sekarang kita bisa bayangkan, idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila hari kiamat datang, ketika Allah goncangkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Segeralah kalian takut kepada Allah. Segeralah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu merupakan goncangan yang sungguh sangat dahsyat. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang pada hari itu orang yang lagi kesibukan apapun yang dilakukan oleh mereka tiba-tiba terdiam. Di dalam hadis yang lain, karena saking dahsyatnya goncangan hari kiamat itu, orang yang memeras susu unta tiba-tiba terdiam kaku karena ngerinya dan kerasnya goncangan tersebut. Pada saat itu orang yang lagi menyusui anaknya tiba-tiba terdiam bayinya, dan air ASI dari seorang ibu tidak bisa mengeluarkan ASInya karena dahsyatnya goncangan tersebut. Kemudian wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Pada hari itu tiba-tiba orang yang hamil tiba-tiba spontan
menggugurkan kandungannya. Tiba-tiba gugur. Baru umur 2 bulan, baru umur 3 bulan, baru umur apa? Tiba-tiba gugur kandungannya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamla wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada hari itu semua manusia melihat saudara-saudaranya dalam keadaan mabuk seperti orang kemabukan. Tetapi bukanlah mereka dalam keadaan mabuk, tetapi karena azab Allah, goncangan hari kiamat itu sungguh sangat dahsyat. Kalau kejadian goncangan pada hari kiamat bukan hanya Cianjur, bukan hanya Bima, bukan hanya kota dan kabupaten yang lain, bukan hanya satu provinsi, tapi seluruh dunia akan tersibukkan akan kengerian goncangannya pada hari kiamat. Maka jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan ai taharrakat min asfaliha. Yang dimaksud dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dasar bumi ini goncang dari dasarnya. Ketika kejadian datangnya hari kiamat itu goncang dari dasarnya dengan goncangan yang sungguh sangat dahsyat, sehingga mengosongkan semua isi yang ada di atasnya. Rata kosong, ya, hancur, tiada tersisa. Ketika goncangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zalzalah. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni alqat ma fiha minal mauta. Saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat ini jemaah sekalian, karena goncangannya dari dasar, alqat ma fiha minal mauta. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan dahsyatnya goncangan hari kiamat, bumi yang goncangannya dari dasar ini bergoncang, alqat ma fiha minal maut, akan keluar. Saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, goncangan bumi pada hari kiamat itu akan mengeluarkan semua orang yang mati dari sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhir mati keluar. Artinya bumi itu mengeluarkan seluruh yang meninggal. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Saking dahsyatnya goncangan itu, kata Imam Ibnu Abbas, seluruh orang yang meninggal, seluruh orang yang pernah mengalami yang namanya kematian, dari sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal di dunia ini, dikeluarkan oleh bumi itu semua isinya. Semua orang yang mati dalam tanah dikeluarkan, dinampakkan semua, dikeluarkan semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ayat dalam surat Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu goncangan yang sungguh sangat dahsyat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, apabila karena saat bumi itu muddat, rata. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu rata. Dalam surat Al-Insyiqaq, saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, gunung yang kita lihat tinggi, gunung yang kita lihat besar ini muddat, rata ketika datangnya hari kiamat. Kemudian di sini dikatakan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Karena bumi itu sudah goncang dan menjadi rata, dan bumi itu memuntahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Perut bumi ini semua dimuntahkan semua oleh bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kisah kejadian
ketika datangnya hari kiamat. Wa qalal insanu malaha. Pada hari itu ketika manusia melihat goncangan dan dahsyatnya hari kiamat, wa qalal insanu malaha. Pada hari itu manusia berkata, malaha. Kenapa bumi ini bisa goncang seperti ini? Ai istangkau amraha ba'da makanat qaratan sakinatan thabitatan. Kenapa bumi ini yang dahulu sebelum kejadian hari kiamat ini, bumi itu yang begitu tenang, yang begitu tenang, kemudian kokoh, kok bisa seperti ini begitu? Itu perkataan manusia. Kok bisa seperti ini bumi ini? Wa qala al-insanu ma'alaha. Fa huwa mustaqirrun 'ala dhahriha. Karena mereka kaget. Bumi itu kok bisa sampai mengeluarkan semua isi-isi yang ada di dalamnya. Kayak gelombang. Kemudian kayak berlubang-lubang. Pecah tanah ini dan semua mengeluarkan isinya. Ini pertanyaan manusia ketika datangnya hari kiamat tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kenapa? Pertanyaan manusia lagi, kenapa kok manusia seluruh yang dikuburkan ini bisa kelihatan di atas permukaan bumi ini, di atas tanah ini, padahal mereka sudah dikuburkan. Jadi manusia yang pada saat itu menyaksikan datangnya hari kiamat, Masya Allah, akan melihat bagaimana semua jenazah, semua orang yang meninggal dari awal sampai akhir orang yang meninggal ini, semua melihat jenazah itu. Maka mereka pertanyaannya, waqala al-insanu mana? Kenapa bumi ini bisa seperti ini? Kenapa bumi ini bisa kotor seperti ini? Kenapa mayat-mayat dan bangkai-bangkai ini bisa semua kelihatan di atas tanah? Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini menceritakan beritanya. Menceritakan beritanya. Jadi pada hari itu bumi itu menceritakan beritanya. Kenapa bisa kejadiannya seperti itu? Ini dikatakan ai tuhaddits bima amilal amiluna ala dhahriha. Bumi ini menceritakan, maksudnya beritanya itu maksudnya jemaah sekalian, tanah yang di dalam bumi itu ada hutan, yang di dalam bumi itu ada batu, yang di dalam bumi itu ada tanah, yang di dalam bumi itu ada ikan, yang di dalam, pokoknya di bumi lah. Yakni tuhadditsu bima amilal amiluna ala dhahriha. Bumi itu akan menceritakan seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia di atas permukaan bumi. Jadi dia akan menceritakan kepada Allah, bumi ini nanti pada hari kiamat tuhadditsu akhbaraha, akan menceritakan seluruh apa yang dikerjakan oleh kita ini kepada Allah. Mungkin antum mencuri, kita mencuri ini tidak dilihat oleh orang. Tapi ingat, ketika seseorang mencuri, pasti dia mencurinya di atas bumi. Maka apapun bahan bumi itu dan isi bumi itu akan menjadi saksi yang akan menceritakan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Qala al-Imam Ahmad, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha atadruna ma akhbaraha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dikasih tahu oleh bumi kepada Allah ketika hari kiamat nanti? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa inna akhbara an tashhada kulli 'abdin wa 'amatin bima 'amila ala ahdari an taqula 'amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadhihi akhbar. Dengarkan jemaah sekalian, ini tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini hadis Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang ayat tadi, bahwa bumi akan menceritakan kabarnya itu kepada Allah. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, antas hadaqul ala abdin wa amatin, bumi itu akan menjadi saksi untuk kita manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, akan menjadi saksi bima amil ala dhahriyah, terhadap apa yang telah kita kerjakan di atas permukaan bumi ini. Bumi ini akan menjadi saksi untuk laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah. Bisa saksi yang memberatkan dan bisa saksi yang meringankan, tergantung dari amal yang kita kerjakan. Tentu jemaah sekalian, kalau kita lagi kasus misalnya di di negeri kita ini, kalau kiranya ada saksi yang memberatkan itu, ya Allah, itu malunya luar biasa, takutnya luar biasa, karena setiap saksi yang memberatkan ada pasal-pasal yang terkena di situ. Sekali saksi memberikan kesaksian, siap-siap pasal apa yang ditaruh oleh hakim dan jaksa penuntut umum. Masya Allah. Nah ini apalagi kalau saksinya ini ada bumi semua kita ini, ya, bumi semua akan menjadi saksi. Maka di sini dikatakan antakul amila kada wa kada. Di antara bentuk pemberitahuan bumi kepada Allah, informasi saksinya bumi ini kepada Allah, amila kada wa kada. Wahai Allah, hambamu si fulan, Ustaz Mujahid, amila kada wa kada, dia telah berbuat begini. Wa yauma kada wa kada, pada hari ini, jam ini, detik ini, detail dikasih tahu oleh bumi. Fahadi akhbaruha, kata Rasulullah SAW, inilah bentuk informasi bumi kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan apa yang kita lakukan di bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala tahaffadhu minal ard. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ini jemaah sekalian. Maka saya katakan, bersyukur kita ini ikut kajian, bersyukur dengan anugerah dan karunia Allah, ikut memahami ayat-ayat Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tadi, tahaffadhu minal ard, waspadalah terhadap bumi. Bumi ini tempat kita bangun rumah, tempat kita bangun kafe, tempat kita bangun apalah, tempat kita jalan kemana-mana. Memang Allah sudah tundukkan bumi ini dunia untuk keindahan kehidupan manusia, supaya hidup manusia tenang, damai, tentram. Tapi di sisi lain, nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ta'affadu minal ard, waspadalah, hendaklah kalian menjaga diri kalian dengan bumi. Berarti bumi itu tanah, gunung, apa segala, pokoknya semua yang di bumi. Waspadalah terhadap bumi, jagalah diri kalian terhadap bumi. Fa innaha ummukum, sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian. Wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairun aw syarrun illa wa hiya mukhbiratun. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga bumi ini, untuk selalu mewaspadai bumi ini? Karena kata Nabi SAW, tidaklah apa yang kalian kerjakan wahai manusia, yang baik maupun yang buruk, yang melakukan itu adalah laki-laki maupun perempuan, yang melakukan itu adalah yang kaya ataupun yang miskin, yang melakukan itu adalah pejabat maupun non pejabat,
sesungguhnya mukhbiratun, bumi itu pasti akan menginformasikan sesuai dengan apa yang menjadi saksi dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kaitan dengan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian bi anna rabbaka awhalaha, yang kedua, ketika manusia bertanya wa qala lil insanu ma laha, ketika manusia bertanya kenapa bumi ini bisa seperti ini, jawaban Allah tadi, bumi nanti akan menghabarkan seluruh apa yang kalian kerjakan. Yang kedua, bi anna rabbaka awhalaha, jawaban bumi, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya aku sudah waktunya, sudah diizinkan oleh Allah untuk saya hancurkan diriku ini menyeluruh, seluruhnya. Kalau gempa ini kan hanya di Cianjur, mungkin besok, mungkin atau lusa atau kapan, mungkin di tempat yang lain. Tapi kalau hari kiamat, dia goncangkan seluruhnya, bukan hanya satu tempat. Bi anna rabbaka awhala, qalatul Imam Bukhari awhalaha wa awha ilaiha, karena Imam Bukhari mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia. Bahkan jemaah sekalian, di dalam hadisnya ini dikatakan bumi pada saat itu berbicara di hadapan manusia. Ketika manusia bertanya-tanya kenapa bumi bisa seperti ini, bumi berbicara nanti, bi anna rabbaka awhalaha, ingatlah wahai manusia, sudah waktunya saya diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menghancurkan diri saya. Masya Allah, bumi berbicara di hadapan manusia. Kemudian wa wahalaha wa ruha ilaiha, auhalaha yakni auha ilaiha, diizinkan, diwahyukan. Wa dhahir anna hadza mudminun udinalah, sudah diizinkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah bagi saya ini untuk bergoncang, kata bumi kepada manusia. Dan ini ada di dalam riwayat di sini, kata Nabi SAW, bumi pada saat itu berbicara. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wa qauluhu, jam berapa aja? Tiba aja berapa menit? 4 menit. Ya, saya selesaikan aja. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada saat itu, ikhwan fillah, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita sering hafal ayat ini, maka ketika kita sudah belajar ini, gunakan ketika waktu sholat, sehingga kita menjadikan bahan zikir. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada saat itu manusia keluar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ashtata liyurau a'maluhum, sehingga manusia mengetahui balasan pekerjaan yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Jemaah sekalian, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kriteria kalau orang kafir, jemaah sekalian, maksudnya non muslim, ya, yang di luar daripada agama Islam, langsung dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tapi bagi kita orang muslim ada 3 kriteria. Yang pertama, dzalimun binafsi, yaitu orang yang selalu hidupnya itu selalu mendolimi diri sendiri. Ini yang kita waspadai. Dalam kajian dulu mungkin telah saya sampaikan. Dzalimun binafsi. Dzalimun binafsi ini dari Islam, tapi selalu mendolimi diri sendiri. Apa itu? Yang wajib dia tidak kerjakan, malah yang haram yang dia kerjakan. Apalagi yang sunnah, apalagi yang makruh, dia pokoknya yang wajib dia tidak kerjakan, yang haram atau yang maksiat dia kerjakan. Ini dia tetap Islam. Jemaah sekalian, apa yang dilakukan, masya Allah. Kif baina yaday, ya fulan bin fulan. Malaikat itu panggil, fulan bin fulan, taqaddam baina yadayillah. Kif baina yadayillah. Berdirilah kamu di hadapan Allah. Fulan bin fulan panggil. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Tudzkar taf'al kada wa kada?"
Apakah kamu mengingat? Ingat gak kamu bahwa kamu pernah melakukan ini di tempat ini nih? La, saya tidak ingat, walakin alaina syuhud. Akan tetapi kami ini memiliki saksi. Bumi, tanah, apa segala itu kami menjadi saksi. Catatan para malaikat sudah ada saksinya. Apa jawaban si hamba yang zalim terhadap diri sendiri ini? Ya Allah, saya pingin yang menjadi saksi saya ini adalah anggota badan saya ini saja. Maka ditutup mulut, dikunci mulut. Pada hari itu apa? Kaki dan tangannya menjadi saksi yang memberatkan dia ketika dia beramal sampai kulit-kulit waqala lijuludihi mimma syahidtum alaina, sampai kulit-kulit kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang mendolimi diri sendiri itu berkata, mimma syahidtum alaina, wahai kulit saya, kenapa engkau memberikan kesaksian yang memberatkan aku di hadapan Allah? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Sungguh Allah telah membuat mulut kamu bisa berbicara, maka saya pun kulit ini bisa berbicara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini kita empanga, mencuri dan yang lainnya, mungkin bisa dibohongi oleh lisan kita, tapi tangan dan kulit kita akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka di sini terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarah pun jangan diremehkan, karena dia akan melihat amal kebaikan tersebut, hasilnya dia akan dilihat. Dan tidak boleh dari kita meremehkan amal kejahatan meskipun sebesar semut kecil. Zarah itu, kata Imam Ibnu Katsir, zarah itu seperti semut yang paling kecil. Jangan remehkan. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini, jangan remehkan. Bahkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meremehkan amal kebaikan. Meskipun kalian menimba air, kemudian ditaruh di ember kalian, kemudian kalian juga timbakan air itu kepada orang lain. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan remehkan amal kebaikan itu, meskipun kalian bersenyum-senyum ketika bertemu dengan seorang mukmin, berbuka manis ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin. Jangan remehkan, karena itu adalah kebaikan. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang kedua, tafsir Imam Katsir mengatakan di sini, jangan pula kalian meremehkan amal kejahatan, meskipun kejahatan itu sebesar semut kecil. Ibaratnya apa? Jangan kalian remehkan ghibah orang lain. Jangan kalian remehkan maksiat-maksiat yang kalian anggap paling dosanya watinai. Di antaranya di sini tafsirkan tarol mar'ah ghairu mahrim. Di antaranya sampai dikatakan sini, seperti mungkin kata Imam Katsir, melihat atau menikmati wanita yang bukan muhrim kalian. Jangan meremehkan itu. Ya, jangan kalian menganggap dosa itu hanya dosa-dosa besar saja, dosa empanga, dosa zina. Tapi sampai dikatakan di sini, sampai melihat perempuan yang bukan muhrim, sampai kalian bernafsu, dan jangan kalian remehkan. Ya, bukan hanya lihat langsung, mungkin di Facebook, mungkin di YouTube, mungkin di apa. Jangan remehkan. Karena kata Nabi SAW, semakin kejahatan itu sekecil apapun akan menumpuk. Rasulullah SAW ibaratkan kejahatan yang sekecil apapun akan menjadi besar. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada rombongan yang beristirahat, kemudian rombongan itu untuk mencari api. Satu orang keliaran masuk untuk hanya mencari kayu. Terkumpul banyak kayu, kemudian dibakarlah kayu itu sehingga melahirkan api yang menyalakan api yang besar. Seperti itulah dosa sekecil apapun dosa, kalau numpuk tersebut, dosa tersebut akan menjadi sesuatu yang besar dan akan menjadi sesuatu yang akan membakar kalian. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini dengan takdir Allah, dengan karunia dari Allah. Bersyukur kepada Allah kita bisa menyelesaikan tafsir surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan dengan tafsir ini menambah iman kita, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa kesungguhan kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.